Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Rahmadani Kusumaning Adi dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019 teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Nah teman-teman, wawasan Nusantara secara umum diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan demi tercapainya tujuan nasional teman-teman. Nah teman-teman pasti penasaran dong selanjutnya adalah materi apa. Oleh sebab itu simak terus videonya sampai akhir ya, jangan sampai ada materi yang terlewatkan. Sebelum itu boleh nih teman-teman pencet dulu tombol like-nya. Sampai ketemu di akhir video teman-teman. Nah oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara. Nah dalam bahasa Jawa, wawasan Nusantara terdiri dari 3 kata, yaitu wawas, nusa, dan antara. Apabila diartikan satu persatu, wawas berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, sedangkan nusa berarti pulau atau kesatuan, dan antara berarti di antara 2 benua dan 2 samudra. Dari 3 arti tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berbeda di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra ini maksudnya Indonesia teman-teman. Nah teman-teman, berikut ini adalah dasar hukum dari wawasan Nusantara. Yang pertama ada TAP MPR nomor 4 /MPR /1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4 /1978 /22 Maret /1978 tentang GBHN. Nah, yang ketiga ada TAP MPR nomor 2 /MPR /1983 /12 Maret /1983. Tentu ya teman-teman, wawasan Nusantara ini memiliki fungsi. Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 2. Ada fungsi secara umum dan ada beberapa fungsi lainnya menurut pandangan lain teman-teman. Fungsi wawasan Nusantara secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan teman-teman. Nah, menurut pandangan lain, fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4. Fungsi yang pertama adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Maksudnya adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial ekonomi, sosial politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai salah satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga teman-teman. Teman-teman tahu gak sih kalau wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek?
Nah, aspek yang pertama itu adalah aspek falsafah Pancasila, di mana wawasan Nusantara ini merupakan pengembangan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya teman-teman. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda teman-teman. Keberagaman tersebut yang mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik teman-teman. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada aspek sejarah. Kemerdekaan Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar tidak terjadi perpecahan dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya teman-teman. Tentu ya teman-teman, segala hal pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara secara umum untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah teman-teman. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu tujuan nasional teman-teman. Tujuan nasional dari wawasan Nusantara ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial teman-teman. Nah, berikut ini adalah asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Yang kedua, ada keadilan teman-teman. Harus ada kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah, usaha, dan kegiatan-kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, ataupun daerah. Yang ketiga, ada kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar meskipun realita atau ketentuan yang akan disampaikan pahit dan mengecewakan. Yang ketiga, ada solidaritas. Nah, solidaritas ini diperlukan teman-teman karena kita juga perlu rasa setia kawan, saling memberi, dan berkorban tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing teman-teman. Yang ketiga, ada kerjasama. Adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok yang besar, dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang baik. Yang terakhir ada kesetiaan. Adanya kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sangatlah penting teman-teman dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Berikut ini adalah implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi yang pertama bisa kita lihat dalam kehidupan politik teman-teman, seperti mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Implementasi yang kedua dalam kehidupan politik, seperti pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi teman-teman.
Nah, yang ketiga dalam kehidupan sosial budaya. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah, teman-teman. Dan implementasi yang terakhir yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan, pertahanan, dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti pemeliharaan lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, laporan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Ya, udah sampai akhir nih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.